Kaum premium mungkin akan hidup normal di era banyaknya aplikasi dan game yang memiliki microtransaction di dalamnya. Tapi bagi kaum yang serba gratisan, semua itu dilibas dengan cara menggunakan aplikasi dan game yang dimod atau dimodifikasi, di mana semua hal premium pada aplikasinya bisa digratiskan dengan begitu mudah. Tapi apakah aplikasinya itu aman? Aman kok bang, aku kan udah pakai bertahun-tahun. Dan faktanya adalah enggak. Dan kali ini gue mau bahas yang santai aja. Menggunakan fitur premium gratis memang menyenangkan. Memiliki kelebihan fitur-fitur aneh daripada aplikasi originalnya itu sendiri. Juga seru. Main game dengan segala kemudahan, entah dari indikator damage yang ditingkatkan atau currency game yang tidak terbatas, tentu sangatlah menyenangkan. Dan itulah semua hal yang dirasakan oleh user aplikasi mod. Aplikasi mod sendiri merupakan aplikasi modifikasi yang memang dimodif oleh seorang hacker atau juga bisa dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Dan fenomena ini sudah ada sejak masa di mana internet masih baru populer. Dan tentu saja keberadaan aplikasi mod menjadi sebuah hal yang sangat disukai orang Indonesia. Karena nyatanya Indonesia memang sudah sering kali menjadi top global di dunia dalam hal aplikasi, game, dan software bajakan atau ilegal. Kadang berada di peringkat 11 di dunia atau bahkan masuk top 10. Lalu sebenarnya bagaimana cara sebuah aplikasi itu dimodifikasi? Semuanya sesimpel kalau aplikasi-aplikasi ini biasanya diberikan kode tambahan yang bisa disebut dengan backdoor atau sebuah jalan rahasia yang memungkinkan hacker atau modder untuk masuk ke aplikasi atau perangkat user. Atau terkadang mereka membuat aplikasi pihak ketiga yang memiliki sistem untuk membobol keamanan kode dari aplikasinya, yang pada akhirnya akan dimod secara otomatis oleh aplikasi pihak ketiga yang dibuat oleh modder ini. Dan dari kasus tadi, taruhlah contoh yang paling legend tentu saja adalah aplikasi pihak ketiga Lucky Patcher yang bisa membuat aplikasi dan game yang kita gunakan menjadi serba gratisan, top up gratis, fitur premium gratis, bebas iklan, dan lain-lain. Biasanya jenis modifikasi yang paling umum dalam aplikasi dan game yang dimod adalah seperti mod untuk membuka fitur premium atau menghilangkan iklan seperti aplikasi-aplikasi editing dan musik premium. Lalu ada mod game untuk membuka semua karakter atau item secara gratis atau meningkatkan total input damage apapun yang diberikan seperti game-game mod unlimited coin dan gems dan game mod menu. Lalu terakhir mod aplikasi sosial media dengan fitur tambahan yang sebenarnya tidak resmi seperti WA mod dengan fitur-fitur rahasianya seperti masih bisa melihat status yang sudah disembunyikan dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi mod ini juga biasanya tidak akan pernah ditemukan di website resmi seperti Play Store ataupun App Store, melainkan dari website-website para modder itu sendiri. Sebut saja seperti Black Mod, Platin Mod, Happy Mod, APK Pure, dan website-website lain. Bahkan di lokal juga ada websitenya sendiri. Bahkan mereka terkadang membuat aplikasi store mereka sendiri juga. Dan dari cara-cara itulah, sumber unduhan dari aplikasi-aplikasi mod ini tentu akan susah dilacak oleh pihak pemilik aplikasi aslinya. Dan ya dari sini saja kita sudah melihat keanehannya, yang nyatanya di balik aplikasi-aplikasi mod gratis yang menggiurkan ini ternyata memiliki hal-hal berbahaya yang akan merusak perangkat kalian secara perlahan. Di balik manisnya aplikasi-aplikasi mod dan di balik HP kalian yang katanya awet ketika menggunakan aplikasi atau game yang sudah dimod, ternyata ada hal berbahaya yang berpotensi sudah masuk ke HP kalian. Dan hal berbahaya ini bahkan bisa dibagi menjadi dua lagi, yakni ketika sedang mendownload aplikasi dan membukanya, dan ketika sedang menggunakan aplikasi tersebut. Dan tentu saja mari kita mulai pada hal buruk ketika kalian baru mendownload dan memulai aplikasinya. Gue yakin HP-HP canggih zaman sekarang pasti sudah mengingatkan kalian untuk berhati-hati ketika mendownload file APK yang sudah dimod tersebut. Karena nyatanya nggak semua aplikasi mod yang kalian download di browser itu aman. Mau itu di website-website terpercaya, apalagi yang tidak. Karena lagi-lagi website-website yang kalian bilang terpercaya itu hanyalah penyedia lapak, bukan kreator.
Jadi biasanya para website yang menyediakan aplikasi mod itu bukanlah aplikasi yang buatan atau filteran dari website resminya, melainkan modder-modder dari komunitasnya aja yang mengupload filenya di website resmi yang memang telah menyediakan lapaknya. Sehingga pada akhirnya dari sini potensi bertemu modder-modder nakal yang memang berniat mengambil data-data kalian secara diam-diam dengan pancingan aplikasi mod gratisan ini pasti ada banyak. Dan itu semua akan terbukti jika kita memang sudah masuk ke aplikasi atau game modnya. Akhirnya masuk ke faktor berbahaya ketika kita menggunakan aplikasi modnya, di mana tentunya aplikasi zaman sekarang semuanya mengharuskan untuk login, entah itu sosmed ataupun game. Yang menjadi masalah adalah dari login ini saja, kalian sudah lupa kalau kalian itu login ke aplikasi yang dibuat ulang oleh orang lain, sehingga data login kalian tentunya akan masuk ke data yang dimiliki oleh si modder, bukan perusahaan developer resmi aslinya. Sehingga tergantung dari moddernya lagi, data login kalian bakal disalahgunain apa enggak. Tapi melihat data-data dari berita-berita yang beredar, sepertinya sudah banyak yang kena kasus pencurian data duluan. Lalu jika kalian masih ngeyel dan akhirnya tetap login dan mulai menggunakan aplikasinya secara harian, faktor-faktor umum inilah yang tentu saja terjadi. Yang pertama adalah virus-virus seperti malware atau spyware yang tentu saja bisa mencuri data dan mengganggu pengalaman si pengguna. Penurunan performa HP yang disebabkan aplikasi asing yang berjalan di latar belakang, pengurasan baterai dan kuota dikarenakan malware yang telah berjalan terus-menerus sejak HP-nya digunakan. Dan bahkan karena HP-nya sudah makin rusak, aplikasi bahkan makin lama akan makin sering force close ketika sedang digunakan. Dan ya, itu adalah bukti kalau HP kalian makin lemot gara-gara aplikasi modnya. Nah, itu semua tentu memang tidak bisa disadari dengan cepat, karena semua hal berbahaya itu akan merusak HP dan data kalian secara perlahan-lahan. Jadi pada akhirnya penggunaan aplikasi mod adalah resiko ditanggung masing-masing, karena hanya orang-orang yang tidak mikir panjang dan tertentu saja yang akan mendownload aplikasi atau game mod seperti itu. Karena nyatanya sudah banyak modder nakal yang memanfaatkan kaum-kaum gratisan ini untuk keuntungan pribadi. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih sering menggunakan aplikasi mod? Silahkan komen. Percayalah jika kalian masih ngeyel dan masih ingin menggunakan aplikasi mod, mendingan menggunakan HP tumbal atau HP kosongan aja, yang emang HP-nya kalau kenapa-napa kalian juga nggak bakal peduli. Lagi pula aplikasi mod nyata telah melanggar legalitas dan sudah ditolak oleh banyak perusahaan developer resmi ataupun website resmi. Sehingga pada akhirnya baik lagi, itu adalah resiko kalian yang nanggung sendiri. Kalau emang kenapa-napa, kita udah ngasih tahu duluan. Dan bagi kalian yang ingin menjadi content creator dengan mic yang berkualitas, bisa banget buat beli dan pakai mic yang channel udah pakai dengan mengklik link shopping di bawah. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.